hitam emang apa? Udah gitu. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya disayang Tuhan. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, hitam atau putih, mata bulat, mata sipit, semuanya disayang Tuhan. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya disayang Tuhan. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, hitam atau putih, mata bulat, mata sipit, semuanya disayang Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mencintaimu, tanpa memandang suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mencintaimu, tanpa memandang suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Mari Pak, berjoget Pak. Mantap. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya disayang Tuhan. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, hitam atau putih, mata bulat, mata sipit, semuanya disayang Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mencintaimu, tanpa memandang suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Oke, Pak Andre, silakan. Oke, terima kasih Pak Bambang sudah meramaikan konser pagi ini. Konser Dewa. Dewa dari Malang ini. Mana Pak Dewa? Lanjut. Pak Dewa Fortuna nggak muncul hari ini. Konser Dewa kan.
Ya, oke. Terima kasih. Ini katanya yang isi kesaksian Bu Silvi, dia bilang dia izin tadi kalau dia ada kegiatan, jika ada kesempatan setelah selesai kegiatan dia akan masuk tapi terlambat. Oke, nggak apa-apa lah. Mungkin banyak kegiatannya Bu Silvi ini. Oke, nggak apa-apa. Kita buka ya kompak siang hari ini. Oke, kita tunduk kepala, kita satukan hati. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu Sekarang makan. di tengah-tengah kami. Kiranya Tuhan selalu ada di setiap hati kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur buat semua yang Tuhan telah sediakan buat setiap kami dan yang telah Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami sampai hari ini, sampai siang hari ini. Bapa, hamba menyerahkan menit-menit, jam-jam, dan hari-hari ini ke dalam tangan-Mu yang berlubang paku, ke dalam pimpinan-Mu. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang berbicara buat setiap kami. Tumpahkanlah isi hati-Mu. Berikanlah roh hikmat, wahyu, dan pengertian buat kami. Supaya setiap kami boleh memahami apa yang Kau firmankan kepada kami. Saya percaya firman-Mu akan mengubah setiap kami. Supaya kami bisa terus menghidupinya di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, tolong hamba-Mu, tolong setiap kami yang ada di Zoom ini, maupun kepada teman-teman yang belum sempat hadir. Karena sungguh tanpa Engkau Tuhan, kami tidak mampu. Sembuhkan teman-teman yang saat ini sedang sakit, kuatkan yang lemah, berikan penghiburan bagi orang yang susah, lepaskan bagi yang terikat, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat, sehingga pada hari ini, hari Rabu, adalah hari yang penuh berkat, hari yang penuh mujizat. Biarlah hanya Kristus yang dipermuliakan dalam hidup setiap kami. Demi nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Mari sama-sama katakan, amin. Oke, karena hari ini Ibu Silvi kelihatannya masih terikat dengan ada kegiatan yang lain ya, lagi di luar memang. Mungkin kelihatannya nggak bisa hari ini. Oke, saya buka. Mungkin siapa yang mau bersaksi ya, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mungkin ada yang rindu untuk bersaksi, silakan buka mikrofon. Mungkin ini Bu Melani sudah sampai di Jakarta, tahu-tahu ya. Sudah di Manado atau di Jakarta ini? Bu Melani. Jakarta Pak, kemarin malam Pak. Wow, sudah di Jakarta. Mungkin ada kesaksian. Apakah mungkin ada kesaksian? Pasti ada lah Pak. Ya, kesaksian pelayanan apalah untuk memberkati kita. Boleh buka mikro on cam. Saya nggak bisa buka cam, saya lagi di jalan nih Pak. Oh, sorry. Oke, ya. Oke, lagi di jalan. Oke, nggak apa-apa. Iya. Saya udah nyampe di Jakarta ini, saya dapat uang tiket juga bukan karena saya minta-minta kepada saudara atau kepada itu, juga saya pergumulan berdoa supaya saya bisa kembali ke Jakarta gitu, karena kembali ke Jakarta kan karena urusan sekolah, yang kedua juga untuk bawa anak pergi terapi. Jadi nggak ada yang kebetulan ada yang menyiapkan dana buat saya, dipotong 1,5 juta. Seharusnya saya tiketnya itu 5 juta kurang. Tapi ternyata Manado mahal tuh. Jauh. Iya. Jadi saya dapat potongan 1,5 juta Pak. Oh, oke. Iya. 1,5 juta potongan. Oke. Very good. Iya. Akhirnya saya bisa balik ke Manado, itu naik pesawat Garuda lagi. Nggak ada yang kebetulan juga. Padahal sebenarnya saya sih naiknya
Pengennya Citylink, cuma ternyata Citylink itu harganya 2,9. Justru malah Garuda itu saya dapat harga 2,2 Oh, begitu. oke. Makanya saya bilang, wah saya itu nggak mau naik Garuda karena saya tahu Garuda kan paling mahal ya di antara semua pesawat. Tapi Iya, ternyata Tuhan kasih Garuda dan nilai tiketnya juga murah sekali. puji Tuhan. Begitu. Dia Puji tahu. Tuhan. Dia tahu kalau wanita cantik mau naik, dia tahu. Ya itulah Pak, makanya itu saya berdoa pergumulan sama Tuhan, saya minta supaya Tuhan sediakan tepat pada waktunya ya. Itu memang Tuhan Amin. sediakan tepat pada waktunya karena saya seharusnya kan pulangnya itu kan dari bulan-bulan lalu ya, cuma karena masalah keuangan ya udahlah Tuhan harus Tuhan bilang ya sabarlah. Kalau seorang sabar itu pasti kan katanya ada ininya lah, ada maknanya lah dari buah kesabaran ya, karena mungkin kalau saya orangnya juga pengen cepet-cepet nggak sabaran, akhirnya pending gitu, akhirnya pada tepat waktunya Tuhan kasih gitu. Amin. Terus ya Oke. puji Tuhan juga anak saya yang besar yang sudah lulus SMA ini kan tadinya kan memang tidak mau kuliah karena saya bilang nggak bisa kuliah deh soalnya mami nggak kerja nggak punya dana, saya bilang begitu. Lalu akhirnya tiba-tiba setelah pergumulan 1 tahun ya, saya dengan mama saya pergumulan 1 tahun berdoa supaya anak saya bisa kuliah, dan ternyata kemarin adik saya telepon, dia bilang udahlah nggak usah khawatir, semua biaya kuliah dari masuk sampai lulus dia yang biayain, karena memang tidak ada kepikiran kalau saya Oh, mau minjem duit atau mau minta tolong ke dia, karena walaupun dia banyak duit saya juga nggak mau lah, karena saya kan nggak mungkin minta tolong, biaya kuliah kan cukup mahal begitu. Jadi akhirnya anak saya juga dapat beasiswa 70%, terus bisa kuliah juga dibiayain. Itu juga merupakan satu mukjizat buat saya karena nugerah ya. saya pikir kan anak saya juga bilang udahlah saya nggak usah kuliah aja lah. Dia mau kerja jadi pramugari gitu. Sudah lulus sih, tinggal masuk aja, tinggal tes. Tapi ternyata kan mama saya berdoa, saya juga berdoa minta-minta sama Tuhan supaya kalau dikasih kesempatan ya anak saya kuliah lah gitu, karena bagaimanapun juga dia jadi topang hidup buat saya kan, karena satu-satunya anak paling tua yang bisa membantu keuangan istilahnya seperti itu ya. Jadi saya berpikir akhirnya ya Tuhan jawab doa saya, akhirnya adik saya sendiri yang mau memberikan dana untuk menyekolahkan anak saya gitu. Dan itu nggak Ah, benar-benar memang luar biasa, karena tadinya awalnya adik saya tuh waktu tahun lalu dia bilang nggak usah kuliah, kerja aja, ngapain sih nyusahin orang tua aja. Adik saya sempat ngomong begitu. Ya oke. jujur sebagai manusiawi sakit hati ya, karena dalam cara bicaranya itu, karena saya tahu dia banyak duit dan dia tahu saya juga susah kan. Jadi ketika dia bicara begitu, kok saya dianggap saya ini kayak nggak berguna gitu sebagai seorang kakak. Jadi tapi ya udahlah, saya sih memberikan semangat hidup sendiri aja lah untuk lebih dekat dengan Tuhan. Pada akhirnya karena saya dekat dengan Tuhan, uji coba ini memang, kesabaran ini memang selalu diuji oleh Tuhan. Jadi mama saya juga selalu memberikan satu kayak firman Tuhan gitu kan. Jadi ya itulah makanya kalau kita nggak dekat-dekat dengan Tuhan, mungkin saya udah ya itu jadi orang yang kurang sabar ya begitu. Akhirnya adik saya sendiri, dia memang yang Tuhan tuh dapat Tuhan kasih teguran. Saya nggak tahu. Jadi akhirnya dia sendiri yang punya hati yang mau membantu begitu. Ya saya sih bersyukur sekali karena Tuhan semuanya yang mengubahkan hati manusia gitu. Karena bukan manusia mengubah manusia, tapi Tuhan sendiri yang dapat mengubah hati manusia gitu menjadi yang tadinya sekeras seperti batu bisa jadi selembut seperti sutra, istilahnya seperti itu. Hanya adik saya pun sekarang bicara sama saya nggak pernah kasar, Pak Andre, Oh, puji bapak-bapak ya. Tuhan. Ya, karena saya kan nggak pernah bicara kasar sama dia. Kalau dia kan bicaranya ketus, judes sama saya, tapi kalau saya kan orangnya selalu diam. Sampai orang-orang kadang-kadang bilang, kok sama kakaknya sendiri kok kasar banget sih dia, katanya. Tapi kalau saya sih orangnya dia. Padahal dia nggak salah. Padahal, aduh Pak Andre, bisa dikatakan saya ini sebenarnya nih kalau saya tidak bertobat, tidak ditegur Tuhan dulunya nih, Pak Andre, Pak Bapak yang lainnya, saya ini sebenarnya dulu itu pemain okultisme. Oh, Sampai
Sampai saya punya teman orang Sangir itu, saya sumpahin dia kalau bisa tidak dapat jodoh. Sampai saya suruh orang untuk dukunin dia. Wow. Begitu. Begitu Pak Andre. Itu dulu saya jahatnya minta ampun sama teman saya sendiri. Karena dulu saya punya teman kerja, dia itu tukang penggoda laki-laki. Nah saya kan nggak mau pakai tangan ya, istilahnya supaya nggak masuk penjara atau bagaimana. Ya udah saya punya duit, Okkultisme ya. saya kerja, saya suruh orang, saya bilang udah deh tuh kerjain deh tuh perempuan, supaya tuh perempuan kena batunya. Saya suruh teman saya yang biasa main dukun, Pak Andre, Wow. begitu. Iya, dari situ akhirnya udah saya sampai dia mati, Pak Andre. Dia akhirnya mati, Pak Andre. Dia mati, teman saya itu mati. Dia itu kan saya bilang kalau bisa jangan sampai mati lah, saya bilang begitu. Kalau dukunin orang jangan sampai mati, saya bilang. Tapi berapa tahun yang lalu itu saya dengar, itu saya masih di Jakarta. Nah itu dia dapat kabar dia kena kanker serviks stadium 4 dan itu sudah kritis. Begitu, dan itu saya senangnya minta ampun loh Pak Andre. Karena apa, perempuan itu penggoda laki-laki gitu, dia sempat menggoda suami saya dulu. Begitu, akhirnya suami saya lebih mementingkan perempuan itu daripada saya ya. Saya sakit hati lah sebagai seorang perempuan. Akhirnya disitulah saya cari hal-hal yang membuat saya tuh puas begitu, yaitu dengan Pelampiasan. iya. Oke. Akhirnya Pak Andre, puji Tuhan, saya juga kena teguran dari Tuhan. Iya. Kena teguran juga. Tegurannya itu rumah tangga saya hancur. Nah, Terus papa mama saya memusuhi saya. Ya itulah, perjalanan hidup saya itu memang karena kehidupan saya terlalu duniawi, mementingkan diri sendiri, egois, terus tidak dekat dengan Tuhan, tidak rajin ke gereja, tidak pernah baca Alkitab. Akhirnya saya punya kejahatan itu yang saya lakukan akhirnya berdampak pada diri saya sendiri. Dari situ Tuhan kasih lihat dari masalah-masalah ekonomi, rumah tangga, semuanya. Akhirnya ya itulah Pak Andre, saya bisa melaluinya dengan saya sadar lah, saya akhirnya bertobat karena mama saya bilang udah bertobat. Kalau nggak bertobat kamu nanti yang ada kamu akan semakin hancur. Begitu. ya. Saya bermusuhan Oke. dengan papa saya, dengan mama saya itu luar biasa. Ya, Untuk menjalani hidup saya, Pak Andre. ya. Oke. Terima kasih. Ya. Nah, disinilah ya kita melihat ya bagaimana Bu Melani ya yang tadinya ya jahat. Kenapa jahat? Karena merasa dijahatin, gitu. Merasa dijahatin dulu, dan Bu Melani merasa punya prinsip. Saya dijahatin dulu dong. Saya harus balas harus lebih kejam kan gitu, ya kan? Oke, gini. Kita sebagai anak Tuhan harus tetap punya keyakinan kejahatan orang, kecurangan orang, pengkhianatan orang, kebengisan orang tidak bisa merubah rencana Tuhan dalam hidup kita. Itu. Ayo sama-sama bilang, kejahatan orang terhadap saya tidak pernah berhasil merubah rencana Tuhan dalam hidup saya. Ayo sama-sama katakan. Kita harus hidup Amin. ini. Kejahatan. Saya lagi di Pak. Ini anak saya tadi Pak Andre. Oke. Jadi kita tahu kalau kita tahu kebenaran, hidup kita aman sebetulnya. Kalau kita tahu kebenaran. Kita harus pakai prinsipnya Yusuf. Tahu kan, semua tahu cerita Yusuf. Semua orang tahu. Tapi masalahnya kalau cuma sekedar tahu, kalau nggak menghidupi, ya nggak ada gunanya. Kalaupun manusia mereka-rekakan yang jahat tentang aku, Allahku tetap mereka-rekakan kebaikan
untuk aku. Yusuf loh. Tahu Yusuf? Dijual oleh saudara-saudaranya. Masukkan sumur. Dijual sebagai budak di Mesir. Diangkat jadi apa? Budaknya Potifar. Difitnah pula. Masuk penjara. Yusuf bersalah masuk penjara bersalah nggak? Enggak. Difitnah. Masuk penjara. Masuk penjara. Tapi endingnya apa? Yusuf menjadi orang nomor 2 Mesir. Itulah Tuhan, kita semua manusia tidak bisa merubah rencana Tuhan. Lakukan apa yang berkenan, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kita adalah warga surga. Orang mau framing saudara, orang mau curangin saudara, orang mau lihat saudara sebagai kompetitor. Boleh nggak? Boleh. Jangan pernah ikuti permainan mereka. Santai aja. Teman-teman. Akan ada banyak orang yang memainkan framing. Akan ada banyak orang yang coba-coba nyerang, bahkan jatuhkan saudara. Bisa. Ya. Pada saya atau apa contohnya. Karena melihat saya sebagai kompetitor, bisa nggak? Bisa, boleh saja. Tetaplah santai. Karena saya tahu kepada siapa saya percaya. Itu. Saya yakin dia berkuasa sampai selama-lamanya. Tidak seorang pun bisa merubah rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Ayub 42 ayat 2. Itu yang saya tangkap. Jadi Melani atau siapa semua teman-teman semua, walaupun engkau dicurangin, bahkan difitnah, jangan pernah balas dengan kejahatan. Kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Jangan sia-siakan penebusan itu. Responi penebusan itu. Kita sudah tebus. Lalu Thanksgiving kita apa? Apakah sama dengan orang yang dunia? Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ya. No. Mari tanamkan itu. Kita adalah pewaris tahta kerajaan surga. Jangan tukarkan hak waris ini kepada hal-hal yang mendukakan hati. Kalau mendukakan hati Tuhan, berarti kita menyalibkan Tuhan Yesus berulang kali. Mari kita responi pengorbanannya dengan baik. Oke, saya kok jadi ngoceh nih. Tidak terasa. Ada yang mau bersaksi lagi? Oke, ada yang mau kesaksian masih bisa nih. Sebelum masuk ke konsultasi kesehatan, ada dokter Saud ini mumpung nih. Ada yang mau bersaksi lagi? Saya kasih waktu 5 menit. Ada banyak kan kesaksian tuh setiap hari loh. Kalau kita mau, nggak mungkin. Saya nggak punya kesaksian, nggak mungkin. Kalau mau jujur, Kristus melakukan kebaikan kepada kita anak-anaknya setiap hari, setiap saat loh. Nggak mungkin lah. Saya nggak ada kesaksian, nggak mungkin. Ayo, siapa yang mau open mic? Nggak ada, oke. Oke, siapa yang mau konsultasi kesehatan? Harusnya 2 orang nih, Pak Dokter Saud. Selamat siang, Pak Dokter. Ini 2 orang harusnya Bu Francisca Giarni yang tinggal di Klaten harusnya Senin, tapi Senin kan Dokter Saud ada kesibukan. Ya, saya bilang sama mereka, ini kita nggak bisa pasti karena kalau ada Dokter Saud lagi ada free time, jadi kita bisa bersyukur. Jadi ini Rebu aja, Rebu kebetulan Dokter Saud ada
ada waktunya. Jadi Pak Didi kelihatannya, Pak Didi yang mau bertanya ini. Silakan Pak Didi, open cam sama open mic. Ada. Ya, terima kasih dan kesempatan yang diberikan. Ya, seperti yang kita bahas di hari apa itu kemarin dan hubungin saya WA tentang di hari Sabtu ya. Hari Sabtu atau Jumat tentang nanti ada Pak Dokter Saud sendiri yang Ya, ini ada kalau kita mau dokter. Ya tetap Pak Dokter, selamat siang Dok. Ini. Intinya siang Dok. Ya, selamat siang Pak Didi. Oh, boleh. Pak Dokter ada. Ya, intinya saya ya istri saya kan mengalami gula Dok ya. Memang dari keturunan mertua. Kemudian mungkin dari tubuh yang gemuk hingga kurus ya, kurus. Tetapi sekarang sih berisi lagi Dok. Artinya nggak orang yang biasa gemuk sampai berat 60-70 kilo kemudian drastis menjadi 50. Kita nggak nyangka pada 10 tahun lebih yang lalu pada waktu kita pulang Banyuwangi kok tiba-tiba kurus. Saya juga bingung kenapa. Saya pikir istri saya pakai obat diet. Ternyata coba kita periksa ke dokter, cek darah lengkap dan sebagainya, dinyatakan diabetes. Dan diabetes yang pertama itu kita cek di angka 180-an, kemudian naik menjadi 200 sekian, 300 sekian. Sehingga dari dokter di Samarinda penyakit dalam menyarankan untuk tindakannya apa? Insulin. Ya, tindakan insulin kita tetap beli insulin tersebut, tetapi nggak kita pakai untuk istri saya. Saya bilang istri coba kalau kita pulang Surabaya lagi ke Banyuwangi, kita di Surabaya di rumah sakit RKZ ada praktek dokter di situ Pak Dokter penyakit dalam. Kemudian kami pergi ke sana dan dokter sana di penyakit dalam mengatakan janganlah obat diabetes ini lebih dari 1000 atau 100 macam. Kenapa istilahnya kok ambil kesimpulan dokter yang Anda datangin di Kalimantan kok langsung mengambil kesimpulan untuk apa tadi Dok? Suntik insulin. Pemberian insulin. Bagaimana Dok saya bilang, penanganannya bagaimana kalau memang tidak pakai insulin Dok? Kita nggak konsumsi Dok, kita beli 270.000 nggak salah. Masih di kulkas sampai hari ini. Gini aja, karena ini ulang tahun untuk diabetes itu ada ya Dok? Sampai ada ulang tahunnya katanya Dok. Benar ya Dok? Expire maksudnya? Happy birthday. Nggak ada ulang tahun diabetes. Ulang tahun apa expire? Ulang tahun diabetes bukan expire dan betul ya Dokter Saud? Atau guyonan aja itu? Nggak pernah dengar saya. Ya, perayaan penyambutan Hari Diabetes Indonesia dunia selalu ada Pak. Ya. Oh ada ya. Ya itu ada dan ternyata dan. Oke, jadi katanya 100 atau 1000 macam obat gula. Janganlah ngambil untuk langsung pakai insulin karena bisa ketergantungan. Yang saya tanyakan di sini ini kan ibaratnya kalau diperiksa saraf sudah kena Dok. Kemudian sering kram itu memang daripada diabetes kan begitu ya Dok ya. Kemudian kalau saraf sudah nggak bisa dibenahi katanya. Itu Dok, artinya sampai sekarang pun malam ataupun ya terutama pada saat kita nggak bekerja istri saya, kalau pagi sampai sore kan bekerja, malam itu terasa nanti sebentar-sebentar subuh kakinya kram kanan kiri. Ya pokoknya setiap hari itu adanya kram terus yang diderita. Kemudian yang kedua, kemarin itu hampir nggak bisa jalan karena daerah ugel apa ya namanya, daerah tempurung persendian. Bagaimana cara mengatasinya Dok? Sebelumnya terima kasih. Sebelum dokter menjawab. Terima kasih, pertanyaannya memang menarik sekali ya Pak ya. Bagaimana solusinya? Solusinya kalau kita konsultasilah langsung kepada dokter Anda, biasanya begitu ya Pak ya. Supaya dia akan periksa langsung kondisinya. Nah gini, secara garis besar diabetes atau penyakit kencing manis ini kita bagi dua ya, gambaran besarnya, yaitu insulin deficiency ya, diabetes mellitus itu artinya karena kekurangan insulin, dan non insulin ya, defisiensi
Artinya gini, bahwa seseorang ketika kita periksa menderita gula, ya, diabetes, karena adanya produk insulin yang kurang dari normal, yaitu pabriknya di Pulau Langerhans, ya kita bilang di daerah pankreas. Nah, kalau memang karena produk insulinnya yang kurang, maka kita berikan insulin, kira-kira begitu ya. Jadi sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh dalam asupan makanan kita dari bentuk makanan atau minuman apapun, gula yang masuk, insulinnya tidak cukup untuk mengikat, gitu Pak ya. Misalnya kita katakanlah 100 yang masuk kadar gula ya atau karbohidrat, yang mengikatnya itu 80 misalnya, kan kurang ya. Kalau normalnya misalnya, ini angka-angka ya, yang saya karang aja karena supaya memberikan pengertian. Nah, kalau memang karena kurangnya, sedangkan asupan makanan tentang gulanya itu normal, maka kita bilang kondisi tersebut karena insulinnya kurang diproduksi. Nah, untuk ini tidak ada jalan lain, insulinnya yang harus diberikan. Karena kalau nanti diet, maka terjadi kerusakan. Karena yang masuk kan sudah normal biasa-biasa gitu ya, bukan berlebih. Nah, kalau yang non-insulin itu karena insulinnya normal, Pak. Tapi asupan makanannya yang berlebihan. Sehingga misalnya harusnya 100 yang bisa diikat, yang masuk ke dalam tubuh lebih dari 100, 120, 150. Sehingga ada kadar gula karbohidrat yang tidak bisa gitu ya dicerna. Nah, itu beredar di aliran darah. Sehingga ketika diperiksa ya kadar gulanya di atas 110 kira-kira gitu ya, dan lain-lain. Nah, ini menyebabkan dikatakan diabetes ringan, sedang atau berat. Nah, itu yang paling penting sehingga seorang dokter akan menentukan terapi apa yang terbaik. Umumnya jika memang didapatkan itu di usia tua, biasanya itu non-insulin, Pak. Nah, itu karena selama ini kan dia sudah bagus-bagus saja. Nah, tapi ketika kita lihat ada faktor penyebab yang lain sehingga terjadinya kerusakan organ dari pankreas mengakibatkan produk insulinnya itu menurun, maka ini didapat, kita bilang, bukan diturunkan. Jadi kalau yang dibilang diturunkan itu, dia sudah punya sifat genetiknya seperti itu. Dan tidak semua anak akan menderita, biasanya anaknya besar-besar lah. Ya. Ada orang tuanya badannya besar, lalu anaknya ya seperti itu. Tapi tidak semua anak mendapat hal itu. Nah, jika perjalanan diabetes ini berkepanjangan, maka dia akan merusak. Pertama sekali tentu saja pembuluh darah perifer persarapan di daerah di kulit, sering gatal-gatal gitu ya. Jadi daerah kulitnya lama-lama ke bagian tubuh yang lain. Nah, apakah bagian persendian itu sepenuhnya disebabkan oleh kita katakan diabetes? Belum tentu juga, Pak, karena kan ini usia istri Bapak udah cukup umurnya gitu ya. Bisa saja bukan oleh karena diabetes gitu. Tapi diabetes bisa menjadi memperparah kondisi itu. Misalnya ada orang yang tidak menerima diabetes di usia tertentu pun, ya dia mengalami asam urat yang tinggi, perlemakan dan lain-lain, sehingga ya atau rheumatoid arthritis di daerah persendiannya. Nah, tapi dia tidak ada gula, maka keluhannya hanya kram-kram, ya persendian yang sakit atau berat, tapi tidak disebabkan oleh gula. Maka kita pisahkan itu, Pak. Gitu ya. Gula itu hanya memperberat saja, membuat orang yang udah mendapatkan masalah di persendian, terus dia menderita gula. Nah, ini kan jadi dua masalah yang dihadapi. Sehingga kondisinya tentu menjadi berat. Ya biasalah orang bilang gini, kalau musuh yang menyerang satu, kita masih coba menanganinya. Kalau dua kiri kanan, jadi kerepotan. Gitu ya. Kerepotan. Nah, jadi saran saya sih bukan masalah daftar-daftar obat yang legal dari dokter, nggak sebanyak itulah pengobatannya ya Pak ya. Gitu ya. Dokter memang suka ngomong ribuan dan lain itu karena dikumpul-kumpulkan dari obat-obat yang istilahnya bukan direkomendasi medis sehingga mereka mendengar, nah, tetapi bisa tapi tidak direkomendasikan. Jadi dokternya yang langsung Pak, karena ini penyakitnya satu juga udah geriatri ya Pak ya. Jadi
udah usianya lanjut, maka harus dokternya itu langsung memeriksa dan memberikan catatan medisnya, ya. Betul. Nah, perkembangannya ini bagaimana sehingga terapinya bisa adekuat dan tepat. Nah, saya dalam konsultasi ini hanya memberikan sebuah gambaran yang tadi saya katakan, ya, sebaiknya ada dokter pribadi. Artinya jangan pindah-pindah dokter, Pak, ya. Ya, Kalau dia usul betul. jangan pindah-pindah dokter, ke dokter itu Betul. terus, kecuali nanti dokter itu yang merekomendasikan untuk konsul ke dokter spesialis ini lagi atau apa, melihat perkembangannya karena bukan bidangnya, ya. Nah, Ya, jadi ya. catatan itu nanti akan memudahkan terapi. Kira-kira begitu, Pak. Kalau dari saran saya seperti itu, ya. Ada lagi yang ditanya? Ada, Dok. Ya, Dok, ini ada jenis obat saya sebutkan boleh, Dok, ya. Velocom yang 500 dokter itu memberikan. Ya, Velocom. ya nggak apa-apa. Selama dokternya sudah merekomendasikan obat itu karena hasil pemeriksaannya is okay, Pak. Gitu ya. Jadi kita tidak Turun, Dok. Memang pengaruh besar, Dok. Dengan mengkonsumsi obat itu istri saya turun, tadinya 300 menjadi 230. Ya masih tinggi sih sebetulnya. Iya, ditambah Tetapi lagi, memang saya katakan gini, Pak, sebaiknya memang berat ya, badan harus diturunkan karena dia kan non insulin, Pak. Ya. non insulin. Ya, jadi kalau kita katakan di usia kita, khususnya udah mau masuk di atas 50-an, kita banyak menganjurkan kaum wanita atau pria berat badannya diturunkan lah biar bisa lebih lincah, ya. Gitu ya. Nah, itu lebih lincah, bisa bergerak, persendiannya juga bagus karena bisa bergerak jalan, karena nanti kalau lebih gemuk, kadang ada perlemakan, asam urat tanpa kita sadari, kolesterol dan lain-lain. Nah, orang yang badannya kurus itu lebih lincah, Pak. Nah, kalau kita lihat, coba kita lihat misalnya ke negara tetangga kita yang paling dekat aja, Singapura, ya. Itu orang-orang yang udah usianya di atas 50 itu cenderung akan kurus. Karena mereka akan segera lincah. Karena di sana itu kan tingkat kehidupan itu sangat tinggi. Jadi kalau ada beban oleh karena kondisi kesehatan, ada yang ditanggung, ada yang tidak ditanggung, itu akan menimbulkan penderitaan yang besar, ya, dalam hal ekonomi, pengeluaran, Pak. Nah, kalau kita ini kan masih enak lah tinggalnya di daerah dan lain-lain begini. Terus ada juga yang berpikir, hidup mati di tangan Tuhan, yang penting ya happy. Nah, itu. Tapi kalau di dalam dunia kerja, di dunia produktif, nggak ada begitu. Yang ada bagaimana saya tetap sehat walaupun tua, ya, tapi tidak menjadi beban dan bergerak, kecuali sesuatu yang nggak bisa dihindari. Nah, cara berpikirnya sudah beda sekali. Ya. Jadi sebelum mati pun kalau bisa produktif, jangan jadi beban. Nah, ini jadi tantangan, Pak. Ya. Jadi buat agenda, saran saya begini, selain berobat ke dokter, buat agenda exercise yang secara rutin ringan, ya, mulai ringan. Apakah jalan, naik sepeda, gitu ya. Nah, makan makanan yang sudah tertentu, berat badan dijaga ideal, antara tinggi badan dikurangi 100, gitu ya, dan lain-lain. Paling tidak mencapai seperti itu. Yang sederhananya begitu. Kira-kira begitu, Pak. Tanpa ada pergerakan nanti persendian itu, ya orang bilang gini, udah tahu sendinya begitu. Selain diobat, digerakin pelan-pelan. Paling tidak dibuat koyo obat kan, minyak diurut-urut, digerak-gerakin di tempat tidur, lama-lama pergerakannya makin lincah. Supaya engsel persendian itu ya bagus. Nah, saran saya salah satu itu adalah siapapun dia, tanpa dia sakit atau tidak, di usia 50 apalagi 60, setidaknya dia makanlah ya vitamin B itu sehari sekali, ya, karena itu untuk vitamin untuk syaraf kita, ya, supaya syarafnya tetap tetap fit lah, tetap segar. Vitamin B nggak usah yang mahal-mahal, ya, maaf kata kalau misalnya pakai nama dagang yang umum, ya, kita bilang udah terkenal sih dokternya, ya, kayak Neurobion gitu, ya, nggak usah yang Forte misalnya, karena itu memang untuk persyaratan. Nah, kalau nggak mau pakai Neurobion, cukup aja vitamin D. Itu aja, tinggal B apa, Pak? B1, B12, ya. Asal jangan B2, Pak. Kalau B2 itu, ya. Beda lagi. Beda lagi. Kolesterol nanti. Beda lagi. Beda. Jelas ya, Pak Didi, jadi, ya? dokter, untuk mengatasi yang saraf tadi apa, Dok? Vitamin D dengan B12? Ya, vitamin B aja, Pak. Atau kalau nggak, gini aja. Mau tetap enak, simple,
masalah sakit mahnya nggak ada, makannya bisa teratur, dia itu makan aja Neurobion ya, apakah 2 hari sekali atau seminggu berapa kali. Yang penting dia memakan vitamin B ya, yang memang udah dikhususkan, dan juga mineral-mineral yang khusus untuk persyaratan. Itu namanya Neurobion, Pak. Itu bukan karena merek-merek biasa aja ya. Tapi pernah coba Neurobion, Dokter Saud. Kayaknya nggak ada perubahan. Ini Pak, kalau ke salon langsung kelihatan perubahan Pak, apalagi potong rambut. Tapi kalau makan obat itu kan nggak kelihatan. Jadi pelan-pelan sesuai dengan kondisi, tidak terlihat. Tapi harus, ya itu kayak obat itu kita bilang kayak iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Gitu ya. Obat dokter juga sesuatu yang tidak kita lihat, tetapi dia prosesnya terjadi di dalam, dan pada waktunya akhirnya dia pulih. Gitu ya Pak ya. Jelas ya Pak Didi ya. Ya. Tapi maaf Dok, ada Neurobion putih dan warna ya Dok. Ada Neurobion biru sama putih Pak. Ya, ada yang warna, ada yang putih Dok. Ya itu antara Porte dan biasa Pak. Yang penting cukup aja Neurobion, udah, bukan Neurosambi gitu ya. Kan ada yang juga sekaligus penambah darah. Mereka udah tahu lah itu Pak ya. Karena itu memang udah bukan rahasia umum lagi, dan tidak ada dokter yang terikat dengan vitamin itu. Itu udah sesuatu yang sudah masuk TV disebarluaskan begitu, nggak perlu lagi. Ya, dokter paling-paling tidak melakukan hal itu, tapi dia menyuntik itu aja, ada berbentuk cairan supaya sedikit keren gitu ya. Sedikit keren. Kan dokter itu sebenarnya dia tetap memakai obat-obat, tapi bukan obat-obat yang di pasaran. Kan nggak lucu misalnya Anda berobat kepada saya langsung ya udah ini Pak Dok, mana obatnya, udah beli aja Panadol di sana, biar kan nggak seru gitu ya. Nah, tentu pakai nama yang agak unik-unik sedikit gitu loh Pak. Karena jenis nama obatnya beda, kemasannya beda, padahal sama juga dengan Panadol yang di luar situ. Nah, makanya kalau misalnya kayak ke saya konsultasi secara langsung dan lain-lain, bukan nggak terikat dengan rumah sakit, saya langsung bilang aja, oh, Bapak ada di mana? Ada Alfamart nggak? Ada, udah beli aja obat ini, itu ada obat bebas Pak. Oh ya kalau gitu, oke. Nah, kan enak ya, daripada dia nanti pergi ke apotik lebih mahal lagi obatnya, gitu ya. Atau kalau ke apotik kita suruh obat ini aja beli ke sana, nah, kita kasih tahu namanya. Kenapa Dok pakai obat itu? Ya itu kan cocok dengan kantong Anda. Paling juga 1 strip 5.000 atau 6.000. Nanti kalau saya kasih nama yang ini 100.000, ya kan Anda jadi kayak keder juga gitu kan. Itu loh. Jelas ya Pak Didi ya? I get the point. Ya Dok. Tapi untuk mengatasi kram itu memang sulit dihindari ya Dok ya? Ya gini, kram itu pasti terjadi terus. Cara yang pertama kita katakan, selain diet makanan gitu ya, kalau dia gulanya dikontrol dengan baik, diperiksa lagi apakah ada asam urat dan lain-lain, maka tindakan selanjutnya adalah fisioterapi Pak. Fisioterapi itu Anda bisa lakukan sendiri dengan memberikan minyak, memijat ya pelan-pelan ya sambil digerakkan. Nah, gitu ya, misalnya mau pakai merek yang di TV, hot cream, entah apalah namanya ya, silahkan dipijit. Nanti kalau pakai ilmu yang kedokteran nanti lebih mahal lagi, jadi susah lagi karena ada krim yang dari dokter tapi mahal, gitu ya. Nah itu, jadi pijit-pijit, pergerakan pelan-pelan. Nah jangan dipaksa, lama-lama dia bisa enak lagi Pak, karena dia membutuhkan fisioterapi, ya. Kan ini sakit nih karena kesat-kesat. Nah, jadi kalau kesat-kesat dipaksa kan nyeri. Nah, jadi dikontrol gulanya, dikontrol yang lain. Nah, dipijit dengan balsem. Nah, kalau nanti langsung kita kasih misalnya obat pengurang rasa sakit, nah itu tuh Pak Andri udah jualan juga itu. Nah, ini saya siap-siap aja. Ya itu. Hot and good. Nah, jadi itu tidak masalah karena di usia kita itu saya juga pakai yang seperti itu. Kadang pakai koyok ya istilahnya. Kenapa? Ngapain yang mahal kan? Karena kita udah tahu ya. Nanti kalau di rumah sakit baru pakai yang mahal karena memang udah ada standarnya. Nggak mungkin standar rumah sakit standar Alfamart kan atau gitu ya. Nah, ini yang kita bilang itu Pak. Dikontrol, dipijit, lalu dilatih pelan-pelan pergerakannya. Lama-lama kan dia lentur. Jangan makan dulu, katakanlah obat mengurangi rasa nyeri lalu dipaksakan. Nanti ketika Anda gerakan nggak terasa sakit,
karena sudah diblok dengan obat rasa nyeri. Nah, setelah obat rasa nyerinya ini berkurang setelah 2 jam, kaki yang Anda paksa itu nyerinya setengah mati. tambah sih. Gitu. Karena tadi kan dibuat mati rasa, Pak. Jadi seolah-olah digerakkan begini kan, ini misalnya kalau digerakkan sakit. Aduh, tapi ketika kita makan, kita coba, oh nggak sakit. Tapi kan di dalamnya sudah terjadi sesuatu yang merusak gitu ya. Nah, karena ada paksaan. Ketika obat rasa nyerinya hilang, waduh sakit kali daerah ini. Ya iya, karena tadi Anda mengobatinya, hilangkan dulu bloknya, lalu ya dipijat, lalu dipaksa. Jangan, Pak. Kayak orang sepak bola, tahu ya Pak ya? Orang sepak bola itu kalau normal nggak boleh dilakukan gitu. Tapi karena dia memang harus, karena dia dibayar pertandingan dan lain-lain itu penting, ketika dia jatuh kram, dokternya main semprot saja Pak. Shhh, gitu. Supaya rasa nyerinya hilang. Lalu dia bergerak lagi setelah itu nanti, ya ternyata kerusakannya dia nggak bisa lagi bertanding karena lututnya sudah hampir lepas. Kan kira-kira gitu ya. Nah, itu namanya diblok. Sehingga orang itu tidak merasa sakit, padahal yang sedang dia pakai itu udah ada cedera. Nah, itu karena kan dia dibayar Pak, istilahnya begitu. Kalau di momen yang penting, mau nggak mau supaya bisa menang atau mempertahankan, ya ditangani oleh dokternya. Itu kan instruksi dari manajer ya, pelatihnya. Gitu. Tapi kalau dokternya melihat ini nggak bisa lagi, jangan. Nah, jadi dokter itu kadang-kadang juga mengikuti instruksi dari bosnya Pak. Misalnya Pak Didi jadi bos saya, terus Pak Andre jadi petugasnya. Pak dokter, kalau Pak Andre nanti sakit, dia harus maju terus Pak sampai selesai. Kalau tidak nanti gawat kita. Jadi terus ya udah kalau gitu, oke saya tahu, saya blok nanti kalau dia, biar Pak Andre maju terus kayak mesin. Setelah selesai baru Pak Andre guling-guling di ruang ganti. Bawa ke rumah sakit, ya disedot cairan di lututnya, istirahat dulu nggak apa-apa, gitu ya. Nah, itu contoh, karena kan pegawai itu milik dari bosnya, kira-kira gitu ya. Nah itu Pak, jadi kalau kita kan tidak, jelas ya. Urut pelan-pelan, gerakan secara pelan perlahan sampai dia tidak merasa sakit, nggak usah diblok pakai obat rasa nyeri, sampai akhirnya itu hilang sendiri, gitu Pak ya. Very good. Oke, jelas Pak Didi. Butuh kesabaran Pak, karena apalagi udah usia tua. Ya maklum lah kan, oke barat gini, mobil baru sama mobil lama onderdilnya ya beda Pak, gasnya. Gitu kan. Yang stroke usia muda sama stroke usia tua ya beda lah. Yang usia muda kok dia bisa langsung setelah selesai bisa aktivitas. Yang tua nggak bisa, ya kan onderdilnya udah nggak mendukung lagi yang lain. Iya betul Pak. Iya, gitu. Pak dokter ini bisa. Oke, ada yang mau nanyakan lagi? Next, boleh. Pak Saya mau nanya Dok. Ya, selamat siang Pak Dokter Saud. Ya. Pak Karel. Iya. Beberapa minggu yang lalu itu sering ya. Saya itu sering sebah. Nanti sesudah Pak Karel saya ini. Oke, boleh. Ya, sering sebah Pak. Perutnya enggak enak, sering masuk angin gitu. Kadang-kadang diare. Nanti hari ini enggak, besok lagi akan sakit lagi. Itu sebabnya apa, Bro? Satu, penyakit orang tua, Pak. Itu satu, ya. Penyakit orang tua itu artinya gini, sadarlah kita sudah tua, ya. Terus tubuh kita ini juga organnya sudah tua. Jadi, Pak, kenapa Bapak ngomong gitu? Nah, makanlah yang sesuai dengan kekuatan organ-organ orang tua. Jangan lagi kita memakan yang sama seperti yang lain. Misalnya, mungkin saja kita makanannya komposisinya sudah tidak tepat, ya. Atau kalau misalnya saya contohkan, pedas Pak, terlalu pedas, ya, atau manis terlalu manis. Jadi kadar zat itu terlalu tinggi sehingga tak cocok di perut kita lagi menanganinya. Nah, bisa dikatakan membuat pencernaan kita, enzimnya tidak mampu menangani itu, sehingga ketika udah disimpan sebentar sebenarnya tidak diolah dengan baik, lalu ketika pada waktunya dia harus keluar, nah dia di diare gitu ya.
Nah, itu diarinya itu bukan karena ada virus atau bakteri atau yang lain, nggak perlu makan yang lain. Itu keluarkan saja, minum yang banyak, lalu mulai atur makanan yang sederhana. Makanan misalnya sayur bening, ya yang bening-bening Pak, gitu ya. Nah, istilahnya yang bening, yang ringan-ringan kita makan begitu. Kalau makan sop-sop jangan terlalu kental cairannya. Nah, sop pun nggak boleh terlalu banyak. Kalau pakai kaldu, kaldunya harus kurang. Misalnya kalau makan Indomie, ingat airnya harus lebih banyak. Jangan, aduh nggak enak Pak, kalau kaldunya nggak terasa. Itu nanti usus kamu nggak sanggup mengolah itu. Enak di mulut, masuk ke perut, tapi enzim kita nggak kuat. Itu contoh satu Pak. Nah, kalau mengenai masuk angin karena itu bisa karena kelelahan atau kurang istirahat. Yang normal dulu ya Pak ya. Gitu ya. Nah, karena cerita Bapak tadi kan masih, ini kondisi yang alamiah masih. Nah, penyakit orang tua lah. Udah tahu tua. Kalau anak muda saja 8 jam tidur, ya kalau kita lebih dari 8 jam usahakan gitu ya. Makin tua itu harus makin banyak. Tapi kan persoalannya makin tua Pak, kok saya makin susah tidur. Betul. Nah, kita tanya, apa yang kamu pikirin rupanya? Tapi kalau baca Alkitab saya bisa ngantuk, ya udah baca Alkitab aja. Gitu kan? Tadi kami ke dokter loh. Nyindir ini. Istri saya sudah enggak tahan sakitnya ya. Kami Udah ke nggak dokter. mampu lagi mencerna Pak Alkitab itu kan, jadi baca gitu apain ya. Nah, ketidur ya udah nggak apa-apa, jadikan aja obat tidur. Tuhan juga tersenyum. Paling-paling Tuhan bilang, makanya waktu muda baca. Kan kalau muda baca melek matanya, asik. Sekarang kalau udah tua susah. Jadi kamu buat obat tidur. Ya nggak apa-apa lah gitu ya. Gitu. Ya. Tadi pagi itu kami ke dokter karena nggak tahan kok sering sakit gitu. Dikasih omeprazol. Iya, itu sakit mah lagi Pak. Makanya dibilang, ya jadi itu kan dia melapis lagi. Padahal persoalan Bapak itu makannya coba jangan sama lagi. Ya, banyak gini ya jumlahnya. Terus mengenai kepadatan dari zatnya, istilahnya gini, kalau manis jangan terlalu manis, kalau pakai bumbunya jangan terlalu padat, jadi rasanya jangan rasanya terlalu enak, sedikit enak aja Pak. Kira-kira gitu ya. Nah, jelas ya. Terima kasih Nah, begitu supaya pencernaannya nanti kalau seandainya masih seperti itu, saya sarankan Bapak selain makan omeprazol untuk melindungi, maka Bapak pergi aja ke warung yang ada, toko obat, ke apotik atau ke Alfamart, tanya aja ada Enziplex nggak, bilang gitu ya. Enziplex ya. Nah, Enziplex itu adalah enzim pencernaan, karena orang tua suka pencernaannya kurang bagus, tapi dia suka makan banyak, gitu ya. Nah, maka dia makanlah Enziplex supaya bisa mencerna. Tapi kan kalau dia paksa-paksa nanti kesian perutnya, akhirnya jadi besar perut ya. Nah, waktu waktu membuang air besar, ya keringat dingin dia kok keras ya. Kan kesian Pak. Padahal kan kita harus lembek ya. Harus makan ada yang berserat makanannya gitu. Jadi kalau kayak Pak Bambang Setiono terlalu sering makan di McD atau KFC, udah kirim aja ke saya atau tetangga sebelah gitu ya. Gitu. Jadi nggak usah banyak-banyak Pak, nggak dilarang makan McD, tapi Bapak nggak bisa lagi makan sepotong. Jadi sepotong bagi dua, bawa cucunya, jadi makan sama, cuma beli satu porsi tapi dibagi dua gitu loh ya. Ya Dok, ya terima kasih Dok. Jelas ya. Mantap. Oke. Bicara tadi Pak Dokter bilang makan sayur bening. Tapi begitu Pak Dokter bilang bening, waktu saya belum bertobat, bicara bening, pikiran saya kemana-mana, Dok. Oke, lanjut Pak Bambang. Baik. Pak Bambang tahu tuh maksudnya apa? Maksudnya apa itu tidak tahu tuh. Air yang bening Pak, bukan air yang keruh. Iya. Nah, ini Pak Bambang ini kan pernah dirawat ya berapa hari waktu itu. Nah, ini mungkin ya betul Pak Dokter. Saya akan menanya sakit saya yang baru diopname ini Dokter. Jadi pada waktu sakit yang pertama
itu kan lambung persoalannya. Kemudian dirawat 4 hari. Setelah kontrol yang pertama, dikonsultasi, tanya bagaimana. Kemudian di USG, dokter. Dan di USG ternyata ada batu empedunya itu. Nah, selama ini sampai sudah 3 minggu ini, mungkin kontrol, bukan mungkin, minggu depan hari Jumat itu kontrol yang ketiga kalau nggak salah. Saya harus kembali untuk proses, saya tidak tahu, yang jelas saya rasakan untuk lambungnya itu sudah terasa enak, tidak seperti yang saya alami pertama, tapi setelah dinyatakan ada batu empedunya, itulah maka saya harus kontrol-kontrol lagi, kata dokter spesialis penyakit dalam. Nah, yang perlu saya tanyakan ini kan, saya ini kan banyak teman, kalau saya bilang saya baru sakit ini, sakit batu empedu, wah nanti itu bisa dioperasi loh. Sehingga saya, ya mau saya sih nggak usah operasi, dokter. Tapi persoalannya sekarang, bagaimana caranya supaya tidak operasi itu, dokter? Itu, ampun. Ini paling enak menjawabnya, Pak. Tapi sebelumnya saya Iya, tanya dulu kepada Bapak ya. Bapak iya, suka iya. batu akik nggak, Pak? Wah, Wah, kemana arahnya ini? Hati-hati nih, Pak. Pak Bambang, hati-hati. Iya, ini Arahnya hati-hati. kemana ini? Iya, dokter. Iya, dokter. Orang Aino, kalau suka batu akik kan Saya, dicincin, Pak. Ini masa pakai iya. batunya di empedu itu nggak susah itu. nah itu, that's the point. Koleksi. Betul, betul, Iya. dokter. Saya punya ini, dokter. Batuan. Iya. Oke. Biasanya begitu, Pak. Orang yang suka pakai batu akik biasa suka kena batu empedu. Iya, betul. Jadi batu empedu ini bagaimanapun penyebabnya, seperti saya katakan tadi ya, sebaiknya di usia kita yang sudah cukup 50 tahun ke atas atau mulai 40, jangan terlalu banyak makan mineral dan vitamin berlebihan ya, karena takutnya nanti presipitatnya itu ya ada yang sampai ke empedu lalu tidak bisa dikelola dengan baik oleh empedunya, lalu menumpuk gitu ya, akhirnya menjadi batu gitu. Nah, saran saya pertama sebelum menyentuh batu empedu ya, batu akik kok ditaruh di empedu ya. Nah, kalau wanita biasanya ibu suka cincin ya pakai batu nggak sakit. Ini kenapa batunya disakit, apa ibu disakiti oleh suami, sakitnya di empedu. Ya. Nah, jadi sebaiknya satu, kalau kita sudah berumur, hindari minuman yang dingin. Itu satu, Pak. Es itu sebaiknya jangan. Ya. Oh ya, Jadi baik, dokter. minuman sebaiknya bagian minuman yang hangat aja atau dingin biasa. Jangan pakai es. Ya. Nah, Ya, dokter. itu diusahakan, terutama itu secara umumnya. Tapi kalau di aktivitasnya bagus, no problem. Nah, terus jangan minum yang bersoda-soda. Ya. Oh ya, baik. Soda-soda ya, apapun bentuknya, iklannya sebagus apapun di TV ya jangan diminum lah ya, soda-soda. Ya. Karena di usia katakan tadi, setiap orang punya kekurangan dalam mengelola yang masuk di dalam tubuhnya. Jadi bisa beraneka ragam terjadi, mau batu empedu, mau batu ini, batu ginjal lah dan lain-lainnya. Kira-kira gitu. Ya. Nah, kalau memang seseorang menderita batu empedu dan bisa diprediksi, kalau dengan USG atau pemeriksaan MRI jauh lebih cepat. Nah, tetapi itu bisa dilihat selain ada rasa nyeri, apakah di matanya itu ada terlihat kuning, bukan sakit kuning ya Pak ya. Kalau sakit kuning juga bisa dilihat. Tapi batu empedu kalau udah terjadi penyumbatan baik ringan, itu matanya juga kuning Pak. Ya, dilihat kelopak matanya ini yang putih ini agak kuning. Nanti lama-lama jadi kayak agak kehijauan, kebiruan begitu. Itu salah satu karena ya tersumbatnya ya saluran empedu. Nah, gitu ya. Itu satu. Juga di kulitnya tidak kurang bersinar. Nah, Pak, apakah ada cara untuk tidak dioperasi? Dilihat batunya ini udah diameternya sebesar apa? Ya, di saluran empedunya.
sejauh mana sudah menimbulkan gangguan. Kalau sudah cukup besar dan gangguannya cukup signifikan, maka satu-satunya dilakukan operasi. Kalau tidak, ya nanti lebih berbahaya keadaannya, ya keluhannya. Nah, kalau hanya dengan terapi obat atau penyinaran dan lain-lain, kan butuh waktu yang lama, gitu ya. Belum tentu respon tubuhnya is okay. Nah, kalau gitu. Nah, kalau begitu Pak, ada cara yang lain. Ada cara. Untunglah kita di kerohanian Pak, mujizat masih ada, gitu ya. Minta Pak Andri atau Pak Joko Markus numpangkan tangan, ya. Ini mana di mana Pak, di daerah Empedu, gitu kan? Tolong diangkat Empedu. Salah ngomong lagi, Tuhan Yesus. Sakit-sakit yang menyebabkan empedu, sakit hati di hati Pak Bambang, jadi lari nanti kemana-mana Pak, gitu ya. Luka batin dan lain-lain. Nah, semua itu nanti jadi masuk. Jadi Bapak akhirnya ini doa batu empedu kok jadinya ke Pak ini ya, istilahnya kok jadi luka batin lari-larinya, gitu ya. Nah, gitu. Ya Pak ya. Lalu ditanya lagi sama Pak Joko sama Pak Andri. Pak, coba lihat batu akiknya, jangan-jangan ada isinya. Jadi gitu lagi Pak. Gitu ya. Kan kalau kerohanian itu kan mirip-mirip kayak paranormal Pak, jadinya semua dikait-kaitkan ke sana kemari. Karena ya beberapa alasan untuk mendapatkan hasil. Ternyata setelah dilakukan nggak ada juga hasilnya. Nah, kita bilang begini, mujizat memang ada, tetapi oleh karena usia dan kondisi tertentu, Tuhan juga bukan mengizinkan kondisi manusia, tubuhnya memang seperti itu, Pak. Kayak kita ini kan, kita tua, ada keriput-keriput, betul kan? Ubanan. Ya masa kita minta sama Tuhan hilangkanlah keriput ini kan ya, mujizat masih ada supaya kembali lagi seperti umur 30-40 itu kan, jadi Tuhan bilangnya orang kurang ajar juga ini kan gitu ya. Nah, jadi yang diminta yang konyol. Nah, makanya saya katakan wajar juga kalau kita akhirnya menghadap yang Maha Kuasa, kita bilang gitu sebagai dokter, itu karena faktor usia. Ya, on the real tubuh kita tiba-tiba ada masalah. Lalu gara-gara itu kita dihantar kepada ujung kematian. Ya mau bilang apa? Kita terima. Makanya saya katakan gini Pak Bambang, untuk meringankan bebannya dan juga supaya apakah nanti dioperasi atau tidak. Nah, ada 1 Tesalonika 5 ayat 18 Pak, mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala perkara. Begitu. Yang tadi malam ya Pak ya, bersyukurlah. Mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi mengucap syukur pertama kali kita menerima dulu, Tuhan aku terima kondisiku apapun penyebabnya, ada batu di empedu ya. Entah ukurannya sekian, mohon bimbingan dan pertolongan. Jika memang ini memungkinkan tidak dioperasi, jadilah demikian. Kalau dioperasi, ya kan kalau nggak dioperasi kan berarti itu nanti bisa hilang Pak, mengecil ya dengan terapi. Kalau nanti dioperasi Tuhan, terima kasih. Ya, walaupun agak susah, ukurannya nggak sesuai dengan cincin yang akan saya pakai, kan gitu. Kalau dokternya bilang, oh diameternya sekian, tanya-tanya Pak, ya ini cocok, bisa nggak jadi, kalau nggak ya jadiin kalung aja Pak, gitu ya. Iya, dokter ini ada obat ini dokter yang dikasih, satu-satunya yang saya konsumsi sampai 1 bulan ini, dari awal sampai terakhir ini, namanya ursodeoksikolik acid. Ya itu fungsinya untuk berharap bisa mengurangi Pak, ya, mengurangi bahwa batu itu makin lama, apakah dengan obat ini reaksinya memang mengecil, gitu ya. Masih ada nggak efeknya? Nanti akan terlihat dari yang saya katakan tadi, Bapak diperiksa matanya, ya, diperiksa organnya. Oh, kelihatannya yang kalau kemarin kuningnya itu sudah kuning labu. Nah, tiba-tiba sekarang kuningnya jadi berubah berkurang. Kemungkinan ada kemajuan. Nanti Pak dilanjutkan aja makanannya, kita lihat lagi, katanya gitu ya Pak ya. Ya. Jadi rutin aja Pak. Ya, rutin. Gitu. Ya, yang penting saya katakan tadi, makannya itu jangan lagi ngaco-ngaco Pak. Nah, kalau ada dikasih teh manis, kita langsung bilang, saya nggak usah manis-manis banget, gitu ya. Airnya lebih banyak tapi anget, gitu. Jadi yang penting terasa manis dikit di mulut, supaya perut kita itu sudah bisa menerimanya langsung, ya. Jelas ya.
Kalau enak, Iya, iya. jangan terlalu enak kepadatannya, kadarnya, ya. Sedikit-sedikit enak Iya. aja, itu kan berarti bumbunya sedikit, Pak. Ya, yang penting terasa enak. Nanti kalau dibuat bumbunya lebih kental, di mulut terasa enak, perutnya nggak terima, Pak. Ya, akhirnya Iya, betul, amburadul betul. nanti semua, omeprazol lagi, gitu ya. Omeprazol. Nah, Ya, betul. Ini pun kecuali juga gini, saya masih konsumsi itu tadi dokter, lansoprazol itu dokter. ya itu sama Pak. Jadi Itu juga lansoprazol, omeprazol dan lain-lain itu iya, prasol ini obat untuk melapis Lapis. iya, dinding usus ya Pak ya. Nah, iya. supaya usus Bapak terlindungi. Jadi kan begini, untuk apa dilindungi? Karena ada kondisi seperti ini. Lalu apakah kondisi itu sudah hilang? Apakah saya tetap makan? Ya kita bilang gini pakai bahasanya Pak. Kasih aja sama Bapak ini. Siapa tahu Bapak ini orangnya kurang ajar, susah diatur. Dibilang jangan makan ini, dia makan juga. Jadi Bapak makan aja itu. Tujuannya untuk melindungi. Ya karena dia bandel. Oh, Jelas ya? Kan iya, ada iya. bisik-bisik gini, mungkin Terima ada kasih istri, dokter. Iya, mungkin iya. istrinya waktu datang kan atau anaknya datang, iya dok, bapak saya ini udah saya bilang jangan begini, tapi bandel dok. Nah ini dia kan dapat informasi kan, makan aja terus itu biar bisa dilindungi gitu loh ya. Iya, dokter. Ya, Nah terima itu, kasih dokter. oke Tuhan Yesus Tuhan berkati. memberkati. Iya. Ya, ya. Satu lagi pertanyaan dari saya, Dok. Ini Kenapa? nggak batu akik ya? Enggak. Ini kenapa orang nggak boleh apa usia-usia nggak boleh minum air dingin? Dingin kan enak perasaan tuh. apa relasinya? Apa karena menggumpal lemak-lemak di tubuh atau gimana, Dok? Ya jadi gini, ketika kita meminum air dingin itu kan pertama kali akan masuk ke daerah mulut Pak. Ya. Nah, reaksi di mulut kita kan berbeda setiap orang. Ada terasa ngilu, ada terasa begini dan lain-lain. Lalu masuk ke saluran tenggorokan. Kepekaan di tenggorokan kita mungkin juga sudah berbeda. Jadi agak rentan. Ya. Oke. Nah, kalau seandainya di situ kita lolos, nah, dia masuk ke saluran oesophagus kita ya. Nah, untuk makanan. Nanti di usus. Itu yang jadi masalah kadang. Karena usus kan harus tetap memperbaiki suhu yang di dalam usus ini tetap stabil, Pak. Kan ada suhunya ya, suhu tubuh di dalam itu ya. Nah, jadi bekerja keras lagi tubuh mengolahnya. Nah, kayak orang bilang, wah Pak Andri makan es ini. Padahal yang ideal tubuh ini katakanlah 36,8. Ya, datang es ya jadi 35. Angetkan. Nah, gitu loh Pak ya. Jadi terposur ke sana. Nah, itu akan membawa banyak energi juga. Makanya ketika seseorang minum es, setelah itu bisa timbul banyak gejala. Ada yang di usus tidak bisa dicerna gitu ya, nah, dan lain-lain. Ada karena reaksi yang nggak langsung sesaat, respon di tenggorokan tiba-tiba dia jadi gatal atau sakit tenggorokan. Gitu. Nah banyak hal penyebabnya karena kita ini membutuhkan suhu tubuh yang ideal, makanya lebih bagus minum aja yang hangat-hangat gitu ya. Jadi tubuh kita nggak capek Pak, karena kita sudah berumur, kira-kira begitu ya. Very good. Itu bersifat sifat awal dasarnya. Nanti kalau udah ke dalam udah ilmu kedokteran Pak, jadi enggak ya sulit dipahami. Tapi itu saja sudah dapat udah dapat mengerti bahwa itu dapat bisa mengganggu ya dari mulai dari mulut setiap orang sampai puncaknya itu adalah di lambung kita ya, mah kita. Ada makanan yang belum diolah gara-gara suhu tubuh itu begitu rendah harus dinaikkan. Padahal pergerakan peristaltik usus terus bergerak. Jadi ada bagian yang tidak bisa dicerna lewat begitu saja. Gitu ya. Oke. Jadi karena orang itu cenderung bukan orang lah. Saya cenderung suka minum dingin. Kalau nggak minum dingin rasanya nggak minum rasanya. Oke. Dengan ini saya terima kasih. Saya dapat tamparan ini. Terima kasih Dok. Ya oke. Ini ada Bu Esther Mariati. Selamat siang, Bu Esther. Halo, Bu Esther. Sebentar. Shalom, selamat siang, salam kenal. Terima kasih sama dokter tadi Dok. Saya dari Roma Pak, dari Roma Italia Pak. Oh. Yang dikasih tahu sama Ibu Heti. Iya, pernah Bu Heti. Oh, di Roma jam berapa saat ini sekarang? Masih pagi Pak, masih 9:30 Pak. Oh pagi kah? Iya,
Karena beda 5 jam. Mundur ya? Enggak, iya mundur. Mundur ya. Masih Oh, pagi. oke. Ya, selamat bergabung Tadi Bu Esther terlambat ya. kelewatan Oh iya, nggak apa-apa karena Bu ada Esther. situasi. Iya. Terima kasih mau Saya cuma bergabung. nyoba nyambung nggak gitu apa. Zoom-nya ya. Ya. Iya. Terima kasih Bu Esther sudah bergabung di link Zoom Kompak ini. Jadi Kompak ini Iya. saya adalah Andre Wahyu Dibroto. Saya Iya. tuan rumah Kompak siang ini. Kita adakan Kompak siang ini setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis jam 1 siang. Iya. Kenapa jam 1 siang? Iya. Karena untuk orang-orang yang tidak sempat mengikuti Zoom yang pagi, ada Zoom Gepas kan yang pagi, ada Zoom Koramdio yang pagi, maksudnya pagi untuk waktu Indonesia bagian barat. Iya, kalau pagi saya ini Pak, juga ada pelajaran Bible study Pak. Dan dengan Victory Church Indonesia, jadi jamnya nggak bisa. Oh iya, nggak apa-apa. Maksudnya pagi. Kalau jam 8 saya bisa. Bisa, oke. Ya, selamat bergabung. Jadi di sini saya dibantu oleh Pak Karel, ya, dan Pak Bambang dan teman-teman yang lain di sini. Di setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, disinilah saya ada. Jika Bu Esther tidak ada kegiatan, tidak ada aktivitas, silahkan masuk ke Zoom sini. Kita satu dalam keluarga Allah ya. Selamat datang. Welcome on board. Welcome on board. Ya. Sudah berapa lama Bu Esther di Roma? Sudah 38 tahun, Pak. Wow, sudah warga negara Roma atau masih paspor biru? Enggak, masih Indonesia, Pak. Masih paspor biru ya? Masih 100% Indonesia, Pak. Amin. Okay. Nanti dipersulit, Pak, kalau pulang. Kalau punya rumah di Indonesia, nanti bayarnya double, Pak. Iya. Oke, 30. Jadi setiap tahun pulang atau gimana? Iya, setiap tahun dapat jatah 1 bulan libur. Cuman ya saya jarang ngambil, Pak. Kalau pulang kan yang di Indonesia senang, kitanya yang senang, Pak. Karena buang duit. Oh iya. Ini pengeluaran lebih banyak, kerja Pak. Di rumah sakit apa? Ada enggak, saya kerja di rumah tangga, tapi kan di sini merawat anak kecil. Tadinya dari keluarga kakaknya, adiknya, sekarang disuruh ngerawat tantenya yang sudah usia 98 tahun. Wow, 90 tahun. Oke. Ya, 98, Pak. Oh, 2 tahun lagi 100 ya. Iya. Itu juga karena kemurahan Tuhan, Pak. Karena saya banyak berkenalan dengan hamba-hamba Tuhan, jadi Oma ini sering didoakan, Pak. Banyak hamba-hamba Tuhan yang sering datang ke rumah ini, mampir gitu ya. Langsung didoakan. Jadi dia kemarin itu juga ada buat saya satu mujizat ya, karena tanggal 13 ulang tahun yang ke-98, yang tanggal 15-nya drop, Pak. Drop, jadi semua orang, kalau orang sini kalau ada orang tua drop kan kaget gitu ya, panik gitu kan, Pak. Tapi saya itu orangnya jadi tenang karena setiap hari saya makan makanan mana ya. Jadi terus kenapa kalian terus disiapin aja baju-bajunya gitu. Memangnya sudah mau mati, saya bilang. Kalian boleh merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan hidup dan mati Oma ada di tangan Tuhan. Itu betul nggak, Pak? Ya, oke. Iya, itu Bu kan. Esther, Jadi saat ini ada Pak Dokter Saud, jadi ada konsultasi kesehatan. Kalau Ibu Esther ada sesuatu yang mau ditanyakan, mumpung ada dokter, ini mahal ini. Ya ada sibuk nih Pak Dokter, sibuk ini. Ada kesempatan ini. Silakan. Kalau di negara yang maju itu sistem penanganan mereka sudah terintegrasi, Pak, ya. Sudah terintegrasi. Kalau ada sesuatu ada langsung linknya ya, Bu ya. Langsung ada link kalau memang ada asuransi, ada sistem dokter keluarga dan yang lain. Iya. Itu ya Bu Esther ya, biasanya ya. Iya. Memang di sini penanganan lebih cepat ya. Misalkan pernah saya kan jatuh di kamar mandi, itu kan
di sini kan rumahnya itu kuat Pak, pintu-pintunya kan kuat. Jadi saya tidak bisa langsung minta tolong ke siapa, saya sendiri sama omanya tidur, nggak bisa gerak apa-apa kan. Jadi mau telepon pun juga susah Pak. Soalnya kalau saya telepon, pintu harus didobrak. Iya. Di sini paling yang bisa nolong kan pemadam kebakaran. Tidak seperti rumah di Indonesia gitu. Jadi ya, jadi saya tahan, besok lusanya baru saya ke rumah sakit. Dari sana langsung kita ditangani kalau di Indonesia kayak UGD gitu langsung. Jadi ada jadi emergency itu langsung ditangani Pak, nggak seperti ya bukan menghina di Indonesia, prosedurnya lama Pak itu. Dan kalau yang ada uang ditangani lebih cepat, itu yang terkadang saya memperhatikan orang-orang kalau yang nggak punya bagaimana gitu kan. Jadi itu. Kalau di sini karena kita seperti ada kartu BPJS gitu ya, di sini seperti ditangani. Jadi saya masuk UGD itu nggak pernah bayar Pak, gitu. Ditolongin langsung. Memang prosedurnya harus nunggu step by step gitu, tapi semuanya ditangani dengan cepat gitu. Seperti orang kecelakaan di jalan, ambulan, waktu itu saya ditabrak juga dari mobil dari belakang, itu langsung ada 2 ambulan, ada mobil polisi gitu. Mereka gerak cepat Pak. Nah itu udah namanya sistem penanganannya sudah terintegrasi. Bagus ya, sudah bagus. Iya. Di Indonesia pun daerah tertentu ada karena mereka memang kalangan ekonomi yang sudah mapan ya. Bisa memenuhi semua ketentuan seperti di Eropa. Karena Eropa dulu seperti Indonesia juga, Bu. Ya, ada masa transisinya. Karena kan kita katakan Indonesia lebih telat kurang lebih 100 tahun ya dari Eropa ya. Nah, nanti setelah berapa tahun kemudian bisa sama seperti Eropa, itu biasa ya. Nah, itu karena perkembangan. Kalau Ibu ada di Roma, saya biasa Bu berhubungan dengan Roma ya. Ya, saya suka makan biskuit Roma soalnya. Biskuit Pak. Iya, biskuit Roma kan di sini banyak Bu. Jadi kalau pergi ke warung, boleh nanya Pak. Ya, silakan Bu. Boleh nanya. Itu apa namanya? Gian kita sudah usia ya. Saya itu usianya udah kepala 7 loh Pak. 73 saya ini. Tapi apa namanya? Suka kesemutan di kaki sebelah kiri Pak. Kaki ya. Nah gini kan saya katakan gini kan Ibu kan ada asuransi di sana ya. Iya. Nah, mereka akan melakukan mericek di daerah yang Ibu keluhkan dengan peralatan mereka, apakah langsung di MRI untuk melihat ada gangguan tertentu atau diperiksa laboratorium apakah ada zat ya seperti asam urat dan lain-lain, kolesterol, lemak yang menjadi penyebabnya, itu mereka akan deteksi. Nah, setelah mereka antisipasi nanti mereka akan lakukan terapi sinar atau rehabilitasi Bu. Gitu ya. Yang dianjurkan. Karena kalaupun saya memberikan saran ke Ibu karena posisi Ibu di Roma itu pasti berbeda sekali, ya. Iya Pak. Nah, nanti kita bilang Ibu silakan beli hot cream, nggak ada di sana Bu. Karena itu adanya di Indonesia, Alfamart, Indomaret. Jadi kan lingkungannya sudah jelas berbeda. Nah, saran saya begini, memang kalau usia di atas 70, hal yang seperti itu lazim terjadi. Tapi bisa diatasi dengan melakukan pelenturan, Bu ya. Tahu pelenturan ya? Pelenturan itu adalah lakukan message ya, memijit daerah yang kita rasa itu agak terganggu, lalu lakukan gerakan-gerakan yang ringan sampai itu hilang perlahan. Kalau dia tidak hilang, setelah kita lakukan kurang lebih beberapa hari, ya kemungkinan tadi itu menjadi suatu tanda sinyal namanya Bu ya, atau sinyal ya. Memberikan informasi bahwa ada sesuatu masalah di dalam tubuh kita yang menyebabkan itu timbul. Nah, karena ini posisinya di Roma, ya berarti kan luar negeri Italia, satu-satunya Ibu lakukan recheck ke dokter ya, di tempat di mana Ibu asuransinya. Nah, katakan keluhan itu nanti mereka akan sampaikan. Ibu bisa bahasa Romanya langsung Italia atau bahasa Inggris aja? Iya, pakai bahasa sini Pak, harus Pak. Oke, udah bisa ya. Jadi nanti kan mereka jelaskan dengan baik
arahannya, karena itu udah negara maju, Bu. Gitu ya. Kalau udah negara maju, kita hanya bisa bilang gini, yang bisa kita lakukan di rumah adalah melakukan pelenturan di daerah yang rasa nyeri. Apakah itu penghangatan, baik itu kita katakan menghangat dengan air hangat, atau menghangatkan dengan sinar ultraviolet sesuai dengan alat yang ada di rumah ya. Misalnya kan ada alat-alat medis yang di sinar atau dipijit gitu ya. Supaya lentur, lalu kita gerakin. Nah, lalu kita recheck makanan. Nah, saya yakin lah makanan di Eropa itu kan udah komposisinya nggak seperti di Indonesia ya, Bu ya. Ya. Sembarangan makannya, Pak. Lemak-lemak. Sembarangan, banyak, sedikit, nggak jelas. Tapi kalau di luar itu kan udah porsinya sudah diatur begitu. Punya porsi, Pak. Iya. Kita ada porsinya. Jadi kadar gizinya. Kalau malam nggak boleh makan, Pak. Malam tuh makan ringan, Pak, di sini. Ya, itu. Nah, karena itu sudah termasuk adalah edukasi dari bidang kesehatan agar warga negara mereka tetap sehat. Karena kalau warga negaranya banyak yang nggak sehat, nanti negara pengeluarannya terlalu besar, ya. Iya, Pak. Nah, terus dunia kerjanya kan karena rata-rata di Eropa itu sampai usia berapapun, selama dia sehat, mereka akan kerja, walaupun ada, apalagi maaf kata ya, kalau kita belum jadi warga negara di Eropa kan kita nggak bisa menerima jaminan dari sana ya, Bu ya, gitu ya. Tapi saya dapat ini, Pak, dapat pensiun dari sini, Pak. Oke. Nah, kalau udah dapat seperti itu kan kita harus tetap menjaga, benar ya? Iya. Kita tetap menjaga, karena ini bukan Indonesia. Kalau ada apa-apa, selesai, kan gitu ya? Nah, kalau kita misalnya nggak mampu lagi, apakah nanti dikirim oleh negara ke panti jompo barangkali di sana yang sudah ditetapkan, betul ya? Ditanggung oleh negara. Iya. Nah, jadi umumnya orang semua, walaupun dia umurnya kayak Ibu udah kepala 7, kalau bisa tetap sehat, bisa membantu mendampingi. Nah, kan itu ya. Iya. Itu yang diharapkan. Lain kalau di Indonesia, Bu. Kalau di Indonesia udah kayak gitu ya masih dia banyak ada cucunya, ada keluarganya yang ngurus dia, betul kan? Nah, dan lain-lain. Tapi kalau di Eropa kan nggak begitu ceritanya, ya. Keluarga kandung kita sendiri ditinggal, Pak. Sudah punya kegiatan sendiri, ya. Iya, kalau di sini kalau udah tua dibiarin kayak si Oma itu, Pak. Nah, justru itu karena udah ada yang jaminan. Penting hartanya, Pak. Ya, ada jaminan untuk itu dan lain-lain. Nah, di situ tapi apa namanya ada kekosongan. Nah, ini yang kita bilang begini, jangankan di Eropa, Bu ya, di Indonesia pun sudah dianjurkan bahwa kita ini yang terus sudah masuk usia 50 tahun ke atas harus siap-siap hidup sendiri. Karena anak-anak mungkin kan suatu saat ya setelah mereka sekolah, kuliah, punya kehidupan sendiri, gitu ya. Jangan berharap mereka bisa terus ada di samping kita, betul ya? Kira-kira gitu. Jadi kalau nggak siap hidup sendiri, ya membawa, wah kita harus kumpul serumah harus begini. Di mana nih anak? Kenapa bapak udah sakit? Ya lupa waktu saya mengurus kamu waktu kecil, nggak laku yang kayak gitu, Bu. Iya. Itu udah beda, Pak. Nah, itu udah dianggap udah biasa, gitu ya. Udah biasa. Iya, saya sedang mengurus anak saya sekarang ya Bapak harus mengerti lah begitu. Nah, kita harus siap menghadapi hidup seperti itu. Nah, di Eropa udah biasa, Bu, gitu, ya. Iya. Di Indonesia yang masih belum biasa. Ini Pak Andre juga kayak gitu. Beliau ini, Bu, tapi rambutnya bersinar di depan bukan gara-gara mikirin itu, Bu. Itu bukan udah itu faktor keturunan. Terima kasih Bu Esther ya. Oke. Iya, sama-sama Pak. Tuhan memberkati atas kehadirannya ya meramaikan kompak siang ini ya. Kita ada terus ya Senin sampai Kamis. Jadi besok kalau ada kesempatan boleh masuk lagi. Oke, terima kasih Pak Dokter atas waktunya.